Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mabat para YouTuber, para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita masih diberikan sehat walafiat sehingga bisa terus ibadah istiqomah kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, YouTuber, pada pembahasan kali ini kita akan mendengarkan sebuah paparan yang amat sangat luar biasa yang akan dijelaskan oleh beliau Profesor Dr. Quraisy Shihab tentang makna sebuah tafsir. Jadi tafsir di sini adalah sebuah pemahaman tentang metodologi dari orang tersebut, sehingga tafsir ini jenisnya bermacam-macam tergantung EQ, tergantung pemahaman, tergantung keilmuan dari masing-masing yang membuat tafsir tersebut. Makanya sering kita dengar ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan berbagai macam tafsir-tafsir yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan sebuah pemahaman tentang arti tafsir sesungguhnya oleh beliau. Kami persilakan. Bahkan sampai sekarang saya anggota Majlis Hukama Al-Muslimin, pimpinan Syekh Al-Azhar. Itu majlis ini meminta agar mereka yang ditugaskan dari Al-Azhar, dari Abu Dhabi, itu ke Indonesia mempelajari apa? Bagaimana toleransi di Indonesia. Orang belajar sama kita toleransi. Kita mampu. Mudah-mudahan pemilu ini tidak membuktikan kita tidak mampu bertoleransi, ya kan? Tapi kita mampu. Orang mempelajari Pancasila itu terkagum-kagum. Bagaimana bisa bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Itu ulama-ulama kita tuh yang. Jadi kita mampu. Yang penting kita mau untuk itu. Kita sekali itu kalau kita bicara Syekh Nawawi, panjang kalau kita mau bicara tentang beliau. Tapi saya kira yang saya ingin garis bawahi, bagaimana tawadhu beliau, bagaimana rasa takut beliau, bagaimana kesungguhan beliau di dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga mampu memberi bekas yang sangat besar dalam pemikiran umat Islam, khususnya pada masa lalu. Mari kita lihat lagi yang lain. Tafsir itu adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan manusia bertingkat-tingkat. Kecenderungan manusia bertingkat-tingkat. Berbeda-beda. Sehingga corak tafsir itu berbeda-beda, bahkan bisa jadi ada penafsiran antara satu dengan yang lain itu sedemikian berbeda sehingga bisa dinilai bertolak belakang. Jangan cepat-cepat mempersalahkan. Saya beri contoh. Apa artinya nikah? Itu kita baca itu ayat. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Nikah itu akad atau hubungan seks. Kalau saya berkata nikah itu akad, maka seorang ayah yang berhubungan seks dengan seorang wanita, lalu wanita itu hendak dikawini oleh anaknya, boleh atau tidak? Boleh, karena dia tidak menikah.
Tapi kalau kita berkata bahwa nikah itu adalah hubungan seks, berlawanan kalau nikah. Kalau dia sudah menikah walaupun belum berhubungan seks, sudah tidak boleh. Jadi kita harus mentoleransi ini, silahkan. Banyak sekali hal-hal semacam itu. Tapi ada hal yang menarik. Dari tafsir-tafsir berbahasa Indonesia ini, ada yang jelas sekali nuansa Indonesianya. Tafsir Buya Hamka itu jelas sekali nuansa Indonesianya. Sajak-sajak dalam bahasa Indonesia. Ya toh? Bahasa Indonesianya indah. Contoh-contohnya itu yang kita kenal di Indonesia. Saya di tafsir Al-Misbah, belum habis waktu saya. Saya di tafsir Al-Misbah ada menulis tentang mathalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu adalah seperti pohon yang baik. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam ke dalam, kokoh. Cabangnya naik, menjulang ke atas dan menghasilkan buah yang banyak. Banyak ulama, termasuk saya yang mengutip ini, mengatakan itu pohon korma. Tapi pernah lihat pohon korma? Tidak semua kita pernah lihat pohon korma. Bagaimana kalau kita tafsirkan, terjemahkan itu dengan pohon kelapa? Bisa saja. Itu sangat Indonesiawi itu. Ya kan? Itu corak tafsir. Kita ingin problema-problema kita carikan solusinya di dalam Al-Quran. Salah satu kritik terhadap kitab-kitab tafsir yang lama adalah memberikan solusi terhadap problema mereka, bukan problema kita. Di sini perlunya tajdid. Kita punya problem. Al-Quran turun untuk itu. Apa itu? Kana nasu ummatan wahidah. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nasi fi maktalaf. Alkitab itu turun untuk memberi putusan tentang perselisihan manusia. Ulama itu bertugas menyelesaikan problem, bukan menjadi problem. Ya. Itu tugas kita. Ini yang kembali lagi saya kepada Imam An-Nawawi tadi. Ini tajdid. Tajdid sudah didengungkan jauh sebelum Syekh Ahmad Dahlan. Sudah dicetuskan ulama itu lanjutan dari ini, kita tajdid. Tapi dasar ulama-ulama yang begitu tekun menulis tafsir tahunan. Itu tafsir Al-Furqan 30 tahun. Itu pertanyaan yang datang, ditulis setelah 30 tahun baru jadi. Itu pun ada kritik. Terlalu ahli bahasa. Padahal tidak semua bisa diartikan, punya arti dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan pemaparan dari yang ahlinya tentang berbagai macam keilmuan, kedahsyatan yang memang amat sangat luar biasa yang beliau paparkan, yang beliau terangkan, yang beliau jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah.
Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.